Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kita mau sama-sama menyembah Tuhan di dalam program Mesbah Doa Fajar. Kita percaya di pagi hari kita mau angkat pujian kita mau angkat penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita persembahkan waktu ini yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Sebab Tuhan kita ada Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang membentuk saudara dan saya seperti segambar dan serupa dengan Dia. Dan Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita. Apapun keberadaan kita saat ini, Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Amin. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau membentuk diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, betapa kasih dan karunia-Mu tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari sama-sama katakan pujian ini. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau membentuk diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku.
kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Kau sahabatku, Tuhan. Takkan pernah Kau tinggalkan, takkan pernah Kau tinggalkan aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Senap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Lenganku ada padamu, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, kami percaya pagi hari ada kemenangan.
Pagi hari ada pemulihan Tuhan. Pagi hari ada kesembuhan. Pagi hari ada kelepasan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya ada kuasa yang tidak terbatas bekerja tengah-tengah setiap kami. Dan kami sambut hari ini dengan penuh dengan sukacita. Kami sambut hari ini penuh dengan gairah. Bersama dengan Tuhan. Bersama dengan kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Semoga kita semua hari ini sehat-sehat saja saudara. Dimanapun saudara berada, saya percaya kita semua tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Amin saudaraku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, izinkan saya untuk berbagi, men-sharing firman Tuhan di pagi hari ini. Saya mau cerita sedikit bahwa di Kejadian 11 Abraham pernah hilang dari hari-hari yang tidak dihitung oleh Allah. Di Kejadian pasal yang ke-11, Tuhan memanggil Abraham untuk pergi ke Kanaan. Tapi apa yang terjadi di tengah perjalanan di ayat 31, Abraham berhenti di Haran. Apa yang terjadi saudara? Bapaknya mati. Ini juga buat pengalaman buat saya dan saudara. Kalau Tuhan sudah panggil saya dan saudara untuk menjadi sesuatu, jangan pernah berhenti, jangan pernah berbalik saudara. Resiko atau konsekuensinya saudara akan tanggung sendiri. Karena saya sudah lihat banyak orang yang sudah mulai melayani, kendor dan balik lagi. Apa yang terjadi? Mereka mengalami suatu masalah-masalah, mereka mengalami suatu kesusahan yang begitu luar biasa. Tapi banyak orang nggak peka sampai di sini. Waktu dia mulai mengalami hal-hal seperti itu, dia dengan mudahnya bilang bahwa itu adalah salib. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah hubungkan salib dengan kemiskinan. Salib itu adalah salah satu bentuk ketaatan saudara. Tuhan Yesus taat memikul salib dari Via Dolorosa sampai ke Golgota. Itu salah satu bentuk ketaatan. Dia taat saudara. Di tengah perjalanan semua orang berteriak buat dia begini, sudah turunlah, berhentilah, turun, jangan ngaku-ngaku kamu anak Allah, turun, berhenti. Tapi dia taat saudara. Sebab itu saudara yang saya mau bilang, untuk menyelamatkan dunia ini, Tuhan Yesus sudah melakukan dengan satu ketaatannya. Tapi untuk memberkati orang, dia tidak datang memberkati orang-orang yang malas, minum, mabuk, di tengah-tengah jalan, gak buat-buat apa-apa. Tuhan tidak memberkati orang-orang seperti itu. Sebab itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemiskinan itu adalah salah kita sendiri. Itu sebabnya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di Kejadian pasal yang ke-11, saya boleh bilang panggilan Abraham yang pertama dia boleh taat cuma setengah. Panggilan yang kedua di Kejadian 12 ayat 1 sampai ke 3. Ini yang kita mau baca hari ini saudara. Firman Tuhan ayat yang pertama dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita baca ayat ini saudara, kelihatannya keren banget, indah banget saudara. Aku akan memberkati engkau. Saudara, ini berkat yang besar saudara. Tuhan akan memberkati engkau. Dan ini berkat yang luar biasa buat saudara. Bahkan seluruh bumi akan diberkati karena engkau. Dan Allah akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Artinya begini saudara, terserah orang mau beriman atau tidak beriman. Artinya gini, kalau orang baik sama saya dan saudara, Allah yang kita layani akan memberkati dia. Kalau orang itu jahat atau mengutuk saya dan saudara,
Allah yang kita layani akan mengutuk dia. Itu janjinya seperti itu, saudara. Kalau kita di posisi sebagai anak Allah. Itu sebabnya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya dengar satu kesaksian live 2 bulan yang lalu dari Israel. Seorang gaitur bercerita tentang situasi kondisi seperti ini. Dia percaya bahwa semua negara-negara yang susah pada saat ini, waktu mereka kerja sama dengan Israel, itu negara-negara itu udah pasti diberkati dalam segala hal, saudara. Nah, Indonesia hari ini kita punya segalanya, kaya raya, tapi kita masih mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, hujatan, cacian, makian. Ini yang membuat masalah datang tidak berhenti buat saya dan saudara. Hari ini kita tetap berdoa. Apabila itu terjadi, saudara, Israel mulai kerjasama sama Indonesia, saya percaya akan jadi satu hal besar yang terjadi buat bangsa ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada dasar kepercayaan orang Israel begini, bahwa akan ada datang satu cahaya dari timur. Saudara yang terkasih, di dalam Matius 24 ayat 27, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mereka mempercaya bahwa Indonesia, Israel itu masuk di bagian barat, dan Indonesia ini salah satunya, negara Asia ini masuk di bagian timur. Dan kepercayaan mereka begini, bahwa cahaya itu akan datang dari timur. Lalu negara mana yang kita mulai cari? Lalu dia bercerita bahwa Indonesia adalah pilihan. Dasarnya di mana? Dan ada orang bertanya, dasarnya di mana? Karena itu ada tertulis di kitab Yesaya 46 ayat 11. Mereka mempercaya bahwa ada satu burung yang besar yang bermata merah. Itu kepercayaan mereka. Nah, semua lambang negara mereka sudah cari, saudara. Tidak ada. Cuma Indonesia aja yang punya lambang burung Garuda. Sebab itu, saudara yang terkasih, saya teringat apa yang dikatakan oleh Pak Niko waktu saya mengikuti acara Empower 21. Dia mengatakan bahwa nanti api Pantekosta yang ketiga ini akan datang dari timur, dari Indonesia. Indonesia akan membawa satu api itu sampai ke seluruh dunia. Sebab itu, saudara dan terkasih, kita semua mari kita berdoa sama-sama supaya bangsa ini juga diberkati. Saya dan saudara pun ikut diberkati. Tapi kita tidak bisa klaim janji ini, saudara. Kita tidak bisa cepat-cepat klaim janji ini kalau ayat 1 saya dan saudara tidak bisa melaluinya. Ayat 1 dari Kejadian tadi bilang apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau dapat janji Tuhan, tadi seperti bilang ini, kita akan diberkati. Kita harus dulu ikut klaim, lulus dulu ayat yang pertama, yaitu apa? Pergi dari sanak saudaramu. Pergi artinya gini, bukan antar siang nanti saudara ambil pakaian lalu saudara pergi tinggalkan sanak saudaramu, bukan, saudara. Tapi maksud saya gini, kadang-kadang adat istiadat itu lebih keras daripada firman Tuhan. Kita lebih takut daripada istiadat, daripada kita takut kepada firman Tuhan, saudara. Bapak kita, orang tua kita pukul kita, bikin dosa, jewer kita. Nah, kita turunkan buat anak-anak kita. Ini dosa-dosa ini yang Allah nggak mau, maksudnya itu. Tinggalkan itu, tinggalkan kebiasaanmu, tinggalkan perbuatan-perbuatanmu yang tidak berkenan kepada Allah. Tinggalkan itu supaya kamu akan dapat berkat tuh yang luar biasa. Itu maksud saya, saudara. Sebagai saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Abraham ini juga pernah hilang dari hari-hari yang tidak dihitung oleh Tuhan. Abraham pernah hilang selama 13 tahun waktu Ismail lahir. 13 tahun hilang, saudara. Kenapa? Karena waktu 13 tahun itu Abraham tidak bangun mesbah. Abraham tidak bangun persekutuan dengan Allah. Ini yang membuat dia hilang. Sebab itu kalau kita baca di Kejadian pasal 17, Abraham kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi perjanjian sunat itulah membuat satu perjanjian untuk Abraham kembali mendapat berkat-berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebab itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Saya ajak saya dan saudara untuk mari kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Mari merebut kembali apa yang sudah hilang. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu sebabnya Daud bilang gini, lebih baik 1 hari di pelantara daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya apa? 1 hari di dalam hadirat Tuhan itu bisa menggantikan hari-hari saya dan saudara yang hilang, atau bahkan tahun-tahun kita yang hilang di kemah-kemah orang fasik. Itu sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin pada saat ini kita sudah hilang dari Tuhan. Kita sudah tinggalkan Tuhan tahun-tahun yang lama. Kita sudah mulai tinggalkan Tuhan. Bahkan maaf, sehingga saya dan saudara mengalami satu masalah. Yang tidak berkat-berkatmu, berkat apa saja yang dimakan habis oleh belalang-belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengering. 4 belalang itu saudara, itu kuasa kegelapan semua. Dia sudah mencuri harta-hartamu, damai sukacita, apa semua dia rampas dari saudara. Nah ini yang saudara, Daud mau bilang itu buat saya dan saudara. Kitab Yoel bilang gini, kalau saudara mau kembali sungguh-sungguh dan membangun hubungan dengan Tuhan, lihat, Tuhan akan mengirimkan tentaranya untuk menjaga saya dan saudara, sehingga saya dan saudara bisa menikmati berkat Tuhan yang begitu limpah. Bahkan kita makan sampai kenyang sepuas-puasnya. Untuk apa? Supaya kita bisa menceritakan kebaikan perbuatan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa itu. Karena dia akan menjaga, dia akan mengembalikan semua yang dimakan belalang-belalang pelapot saya dan saudara. Kalau kita mau kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Sebab itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cuma Yesus yang mampu bisa melakukan itu. Cuma Yesus satu-satunya yang bisa mampu membalikan segala kutuk dosa pelanggaran kita untuk menjadi satu berkat yang besar. Saudara, cuma Yesus yang mampu. Bukan itu saudara, tidak ada orang lain. Dan saya percaya, bukan untuk kontrak, bukan untuk sementara, bukan untuk 10 atau 15 tahun ke depan. No, tapi lihat, untuk selama-lamanya kita akan diberkati. Saudara, itu janjinya seperti itu. Kalau kita mau kembali membangun satu hubungan dengan Tuhan, kiranya rohmu mendengar satu pesan ini Tuhan. Sebab itu saudara yang terkasih, mari tetap setia. Mari kembali membangun hubunganmu, hari-harimu yang sudah hilang, supaya Tuhan akan kembalikan semua berkat-berkat yang sudah hilang daripada engkau. Di dalam nama Yesus, tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur atas segalanya Tuhan. Biarlah setiap kami hari ini yang hari-harinya sudah hilang, sudah jauh daripada Engkau Tuhan, biarlah Engkau tarik kami kembali, kuatkan kami supaya kami membangun satu persekutuan dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya hanya tinggal di dalam Engkau kami tenang. Sebab itu Tuhan, jaga lindungi setiap saudara-saudara kami yang dimanapun berada saudara. Tuhan jaga dan lindungi. Di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur bagi Bapa di surga. Haleluya. Amin. Berapa menit itu?